Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ainun Najib. Saya itu mahasiswa di salah satu universitas di Nusa Tenggara Barat, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Mataram atau sering disebut UNW Mataram. Oke, di sini dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah media pembelajaran yang dimana nantinya media pembelajaran ini membantu siswa untuk mempermudah siswa memahami suatu materi tertentu. Oke, dalam video ini media pembelajaran yang saya maksud itu adalah sebuah alat peraga yang digunakan pada materi peluang, yaitu namanya papan peluang. Nah, alat peraga papan peluang ini nantinya membantu peserta didik untuk memahami materi, khususnya pada materi peluang. Yang nantinya alat peraga ini membantu peserta didik untuk memahami materi prasyarat tentang peluang dan sebagainya. Lantas, apa itu alat peraga papan peluang? Sebelum kita ke pembahasan tentang alat peraga ini, kita ke penjelasan materinya terlebih dahulu. Dalam alat peraga papan peluang ini, saya akan menjelaskan yang pertama peluang teoretik dan yang kedua peluang empirik. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang peluang teoretik. Jadi, peluang teoretik itu merupakan nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Adapun rumus dari peluang teoretik itu adalah VA sama dengan NA bagi NS, di mana VA itu adalah peluang, NA itu adalah banyak kejadian, dan NS itu adalah banyaknya ruang sampel. Nah, sebelum kita ke pembahasan tentang peluang teoretik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat peraga, tentang komponen yang ada pada alat peraga papan peluang. Di sini ada komponen dadu, yang dimana dadu ini mempunyai ruang sampel 36 karena kejadiannya kejadian majemuk yang lebih dari satu kali. Yaitu yang saya pakai di sini ada dua kejadian, yaitu ini dadu pertama, yang ini dadu kedua. Yang kedua itu ada koin, sama dengan dadu. Koin juga mempunyai dua kejadian ataupun kejadian peluang, kejadian majemuk. Nah, di sini ada kotak penyelesaian juga. Di sini nanti kita akan menyelesaikan tentang soal-soal yang ada pada materi peluang. Yang di sini ada putaran peluang, tapi di sini putaran peluang itu berbeda karena nantinya digunakan dalam peluang empirik, yang dimana bedanya peluang teoretik sama peluang empirik itu sangat berbeda ya teman-teman. Kalau peluang teoretik itu adalah biasanya digunakan pada sebuah kejadian, sedangkan peluang empirik itu digunakan pada banyaknya sebuah percobaan. Jadinya kalau teoretik itu biasa dengan dadu, koin, dan sebagainya. Sedangkan nanti kalau peluang empirik itu digunakan bisa menggunakan putaran peluang dan sebagainya. Oke, langsung saja kita ke tentang peluang teoretik. Di sini saya sudah menyiapkan soal tentang peluang teoretik, yaitu yang ada pada dadu. Ya, di sini saya akan membacakan soalnya. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Lalu berapakah peluang kejadian muncul kedua mata dadu sama dengan 5? Ingat ya, kedua mata dadu yang sama dengan 5, yaitu sama ataupun hasilnya apabila dijumlahkan dadu pertama dengan dadu kedua itu nanti hasilnya sama dengan 5. Nah, di sini dadu yang hasilnya sama dengan 5 yaitu nanti bisa 4 dengan 1. Kenapa? Karena apabila dadu pertama nanti yang muncul 4, dadu yang kedua muncul 1, apabila dijumlahkan nanti
muncul apabila dijumlahkan nanti hasilnya sama dengan 5. Terus yang kedua nanti 3 dengan 2 dijumlahkan nanti sama dengan 5. Yang ketiga nanti 2 dengan 3 ya. Yang keempat nanti 1 dengan 4. Jadinya banyaknya kejadian sama dengan 5 itu ada 4. Nah, tadinya saya sudah menjelaskan tentang rumus daripada peluang teoretik. Nah, di mana rumus peluang teoretik itu adalah F A sama dengan NA dibagi NS, yang dimana FA ini adalah peluang, NA seperti yang tadi itu adalah banyaknya kejadian, sedangkan NS itu adalah banyaknya ruang sampel daripada sebuah kejadian tersebut. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa NA yang sama dengan 5 sesuai dengan contoh soal yang tadi itu jumlahnya adalah 4 ya, sama dengan 5 itu jumlahnya 4, yaitu 4 dengan 1, 3, 2, 2 dengan 3, 1 dengan 4 itu nanti apabila dijumlahkan itu sama dengan 5. Jadinya NA ataupun banyak kejadian yang diinginkan itu adalah 4. Sedangkan NS ataupun ruang sampel dari sebuah kejadian tersebut itu jumlahnya 36. Di sini ada 6, sisi di sini ada 6, sisi kiri ada 6, sisi atasnya ada 6. Nanti apabila dijumlahkan semuanya tentang ruang sampel yang ada di sini itu jumlahnya adalah 36. Jadinya kita bisa simpulkan bahwa NS-nya itu adalah 36. Jadi FA-nya itu sama dengan 4 dibagi 36. Ini bisa nanti kita sederhanakan, yaitu 4/36 bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama kita bagi 4 ya. Yang ini 4 bisa dibagi dengan 4, yaitu hasilnya 1. 36 bagi 4 berapa teman-teman? Ya, hasilnya 9. Oke, jadi banyak kemunculan peluang kejadian yang sama dengan 6 di sebuah mata dadu itu adalah 1/9. Ingat ya, 1/9. Jadi peluangnya itu adalah 1/9. Oke, untuk memperjelas tentang sebuah peluang teoretik itu saya akan memberikan contoh satu lagi, yaitu tentang kita memakai koin ya. Saya sudah menyiapkan soalnya di sini. Misalkan Najib mempunyai 2 buah koin, lalu koin tersebut dilempar secara bersamaan, berapakah peluang muncul 2 gambar? Nah, di sini titik yang perlu digarisbawahi atau titik jelasnya itu tentang apa yang ditanyakan, yaitu tentang berapakah peluang munculnya peluang muncul 2 gambar. Oke, di sini kita tidak memakai dadu lagi teman-teman. Di sini kita memakai koin. Yang pastinya peluang koin itu yang pasti itu akan terjadi ya, bisa angka dengan angka, karena kita memakai 2 koin atau peluang kejadian majemuk, yaitu sisi kiri ada angka gambar atau koin pertama, sisi atasnya itu bisa angka dengan gambar juga. Jadinya 2 kejadian ya. Di sini bisa yang muncul itu bisa angka-angka, bisa gambar angka, bisa angka dengan gambar, bisa gambar dengan gambar. Nah, yang ditanyakan tadi itu adalah berapa peluang muncul 2 gambar apabila 2 koin itu dilempar secara bersamaan. Jadi seperti yang tadi, rumus daripada peluang teoretik itu adalah FA sama dengan NA per NS, yang dimana FA ini seperti yang tadi itu adalah peluang, NA itu adalah banyaknya suatu kejadian yang diinginkan, sedangkan NS itu adalah banyaknya ruang sampel. Nah, di sini NA daripada soal yang tadi itu adalah, atau banyak kejadian yang diinginkan dari soal yang tadi itu adalah 1 ya teman-teman, karena yang ditanyakan itu berapa muncul
dua gambar. Di sini dua gambar itu adalah yang ini ya, satu gambar dengan gambar. Jadinya bisa disimpulkan bahwa NA-nya itu adalah 1. Sedangkan NS ataupun ruang sampel ataupun banyaknya suatu kejadian itu adalah berapa teman-teman? Kita hitung, yaitu angka dengan angka, gambar dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan gambar. Jadi ruang sampelnya itu jumlahnya ada 4. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi teman-teman ya. Jadi peluang munculnya dua dadu ya, dua gambar, maksud saya dua gambar itu adalah 1/4. Yang kedua adalah peluang empirik, yang dimana pengertian peluang empirik itu adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Itu adalah pengertian daripada peluang empirik. Nah, untuk rumus dari peluang empirik itu adalah banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Itu adalah rumus daripada peluang empirik. Oke, kita ke pembahasan tentang peluang yang kedua, yaitu tentang peluang empirik. Nah, di sini peluang empirik itu seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya peluang empirik itu adalah banyaknya kemunculan dibagi banyaknya percobaan. Jadinya peluang empirik itu biasanya digunakan dalam sebuah percobaan ya. Nah, di sini kita tidak memakai dadu ataupun koin, tetapi kita menggunakan media pembelajaran yang dinamakan putaran peluang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal tentang putaran peluang ini ya. Sebuah spinner diputar sebanyak 8 kali putaran. Tentukan peluang empirik munculnya warna pink. Ini yang perlu digarisbawahi. Pertanyaannya itu adalah peluang empirik munculnya warna pink, yaitu sebanyak 8 kali putaran. Oke teman-teman, untuk kita mendapatkan sebuah kemunculan ataupun percobaan ini, kita akan melakukan percobaan sebanyak 8 kali, dan nanti kita akan tentukan berapa kemunculan sebuah warna yang peluang empirik munculnya warna pink. Oke teman-teman, kita akan melakukan putaran ya. Pertama, kita melakukan putaran pertama. Oke, kita mendapatkan hijau, 1 hijau. Bisa ditulis di sini ya, 1 hijau. Terus yang kedua kuning. Yang ketiga pink, 1. Yang keempat, putaran keempat itu pink lagi. Putaran yang kelima kuning. Putaran yang keenam itu oranye. Putaran yang ketujuh itu pink ya, warna pink. Terus putaran yang ketiga itu kuning ya, kuning. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa banyak peluang empirik munculnya warna pink itu adalah sebanyak 3 kali ya teman-teman, sebanyak 3 kali dalam percobaan yang kita tadi putar, yaitu sebanyak 8 kali. Oke teman-teman, kita akan menyelesaikan soal yang tadi. Di sini rumus daripada peluang empirik itu adalah FA sama dengan banyak kemunculan dibagi banyak percobaan ya teman-teman. Oke, jadi rumus daripada peluang teoretik sama peluang empirik itu berbeda ya teman-teman. Kalau peluang empirik itu rumusnya itu adalah FA sama dengan banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Jadi banyak kemunculan yang ditanyakan dalam soal tadi itu adalah banyak peluang empirik kemunculan dalam warna pink. Pink itu ya 3 kemunculannya tadi ya, bisa kita tulis di sini 3. Sedangkan banyak percobaan seperti soal yang tadi itu, banyak percobaannya itu yaitu 8 kali putaran. Bisa kita tulis 3/3
3 dibagi 8. Jadi peluang empirik munculnya dadu yang berwarna pink itu adalah 3/8 ya teman-teman. Itu adalah contoh soal daripada peluang empirik ya. Kita menggunakan sebuah alat peraga yang namanya putaran peluang. Oke teman-teman, mungkin hanya itu ya penjelasan daripada peluang empirik. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan tentang media pembelajaran yang saya gunakan dalam video ini, yaitu tentang papan peluang, yang dimana papan peluang itu bisa mencakup materi tentang peluang teoretik, yaitu kita bisa pakai dadu, koin. Sedangkan yang kedua itu ada peluang empirik, yaitu kita bisa menggunakan spinner ataupun putaran peluang. Ya, mungkin hanya itu video dari saya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya.